Dampak positif jika Timnas Indonesia terima tawaran uji coba lawan Uruguay. Timnas Indonesia terhindar dari grup berat SEA Games 2025. Simon Tahamata tak sabar bekerja untuk skuad Garuda. Kode Elkan Bagot datangi kantor PSSI di Jakarta. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia terhindar dari grup berat SEA Games 2025. Pembagian pot unggulan untuk cabang sepak bola putra di SEA Games Thailand 2025 telah resmi diumumkan. Sebanyak 11 tim akan bertarung memperebutkan medali emas, terbagi dalam 3 grup melalui sistem 4 pot. Tuan rumah Thailand mendapatkan keuntungan dengan hanya bergabung dalam grup A yang berisikan 3 tim. Sementara itu, grup B dan C masing-masing akan diisi oleh 4 tim yang siap saling jegal. Dari hasil pembagian pot unggulan diketahui Timnas Indonesia berada di pot 1 bersama tuan rumah Thailand dan Vietnam pot 1. Sedangkan pot 2 ditempati Myanmar, Malaysia, dan Kamboja. Kemudian di pot 3 ada Timor Leste, Filipina, dan Laos. Untuk pot 4 ada Singapura serta Brunei Darussalam. Artinya, skuad Garuda bakal terhindar dari rival abadi seperti Thailand dan Vietnam. Namun, berpotensi bertemu dengan Malaysia dan Singapura. Cabang sepak bola putra SEA Games Thailand 2025 dijadwalkan berlangsung pada 3-18 Desember mendatang. Ajang multi olahraga terbesar di Asia Tenggara ini akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di wilayah metropolitan Bangkok, Provinsi Chonburi, dan Provinsi Songkhla. Menariknya, beberapa venue yang akan digunakan pernah menjadi saksi bisu gelaran SEA Games 1985, ASEAN Games 1998, dan Summer Universiade 2007 di Bangkok. Sebagian besar dari 31 cabang olahraga akan dipusatkan di wilayah metropolitan Bangkok, yang meliputi Bangkok dan provinsi-provinsi tetangga, seperti Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, dan Samut Sakhon. Dampak positif jika Timnas Indonesia terima tawaran uji coba lawan Uruguay. Satu, dapat pengalaman berharga. Timnas Indonesia tentu bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga apabila memperoleh kesempatan melawan tim kelas dunia seperti Uruguay. Saat ini, Uruguay masih tercatat sebagai negara yang kuat. Jika mengacu ranking FIFA-nya, Timnas Uruguay untuk sementara ini berada di peringkat ke-13 dunia. Itu berarti bahwa mereka memang punya kekuatan yang bisa menjadi pelajaran bagi skuad Merah Putih. Anak asuh Patrick Kluivert tentu dapat menjajal kualitasnya dengan berduel melawan tim kelas dunia. Ini sama seperti saat skuad Garuda Alsan Sintayong beruji coba melawan Argentina yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022. 2. Mengasah mental. Semakin sering Timnas Indonesia bertanding di level yang tertinggi, semakin kuat pula mental para pemainnya terasa menghadapi level seperti ini. Sebab, ini bisa menambah pengalaman psikologis sebagai pemain. Menghadapi tim kelas dunia yang punya kualitas tentu bisa menambah tekanan para penggawa Timnas Indonesia. Hal semacam inilah yang diperlukan untuk membentuk mentalitas tangguh secara kolektif. Jika sudah terbiasa melawan tim-tim hebat, termasuk menghadapi Uruguay, skuad Garuda tentu tidak akan mudah gentar dan merasa inferior saat menghadapi lawan yang sama berkualitasnya. 3. Tingkatkan exposure. Duel melawan Timnas Uruguay tentu bisa menambah exposure bagi para pemain-pemain Timnas Indonesia. Hal yang sama pernah dialami ketika skuad Garuda beruji coba melawan Argentina. Ketika itu, ada beberapa pemain lokal yang sukses mencuri perhatian dunia. Salah satu contohnya ialah ketika Asnawi Mangko Alam sukses membuat bintang Manchester United Garnacho tak berkutik. Ini adalah langkah strategis yang bisa menjadi batu loncatan emas untuk membawa sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi, baik secara teknis, mental, maupun komersial. Simon Tahamata tak sabar bekerja untuk skuad Garuda.
PSSI akhirnya resmi mengumumkan Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam, sebagai kepala pemandu bakat sepak bola nasional. Pelatih yang memiliki nama lengkap Simon Melkianus Tahamata tersebut memiliki darah Maluku kelahiran Vrok, Belanda pada 26 Mei 1956. Ia dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir Mei mendatang, tepat dimulainya TC Timnas Indonesia. Didatangkannya Simon Tahamata merupakan langkah strategis dari komitmen PSSI dalam memperkuat fondasi pengembangan pemain nasional menuju Piala Dunia 2026 dan seterusnya. Dalam perannya sebagai kepala pemandu bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Bukan tidak mungkin kedatangannya akan membawa pengaruh bagi para pemain keturunan untuk membela tim merah putih. Simon sendiri akan bekerja sama erat dengan pelatih tim nasional Indonesia seperti Patrick Kluivert, Gerald Vandenberg, Nova Arianto, dan lain-lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas, serta pengembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Belum dijelaskan secara detail berapa lama masa bakti Simon bersama Indonesia. Satu hal yang pasti, pelatih berkepala pelontos itu mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan bergabung mengembangkan sepak bola Indonesia. Terlebih, ia memiliki ikatan yang erat dengan darah Maluku. Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja bersama Coach Patrick Kluivert dan staf teknis lainnya di Indonesia, ujar Simon Tahamata. Kode Elkan Bagot datangi kantor PSSI di Jakarta. Drama Elkan Bagot untuk kembali membela timnas Indonesia tak kunjung usai. Setelah sempat menjadi perbincangan hangat lantaran berada di Bali, kini Elkan berada di Jakarta bahkan bersinggungan dengan kantor PSSI. Sebagaimana diketahui, bek jangkung Ipswich Town tersebut tidak masuk daftar TC Timnas Indonesia dengan alasan fokus bersama klub. Namun, alasan tersebut menjadi viral lantaran pecinta sepak bola tanah air berharap Elkan kembali mengenakan jersey merah putih. Terlebih, lini belakang skuad Garuda juga tengah dalam kondisi mengkhawatirkan akibat cedera yang diterima Misil Gers dan Sandy Walsh. Sontak, dugaan Elkan Bagot bakal menerima panggilan PSSI datang ketika ia tiba-tiba sudah berada di Jakarta setelah berlibur di Bali beberapa waktu lalu. Hal itu terbukti ketika bek 22 tahun tersebut terpantau kunjungi Pantai Indah Kapuk atau PIK yang berjarak 22 km dari kantor PSSI yang ada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Berdasarkan saksi netizen di Instagram @AntonioKauri bersama akun @laudefootball, percakapan Elkan Bagot pun bocor. Dalam percakapan mereka, @AntonioKauri mengklaim bertanya ke Elkan Bagot apakah akan membela timnas Indonesia nanti. Just wait and see, tulis @AntonioKauri menirukan jawaban Elkan Bagot. Akun itu pun memberikan bukti lokasi foto bersama Elkan dalam metadata. Hal tersebut seolah menjadi kode bahwa Elkan Bagot akan menarik kembali keputusannya dan bersedia menerima panggilan PSSI. Jika fakta itu terjadi, Elkan bakal menjadi amunisi tambahan lini belakang skuad Garuda.